Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di vlog sebelumnya itu aku nginep di Hotel Angsana Chengdu, Wenxiang. Karena aku nyampainya malam, jadi aku belum sempat review hotelnya. Nah, ini keesokan harinya. Ini kondisi kamar-kamarnya kayak begini. Jadi dia itu ada beberapa building dan satu buildingnya itu ada sekitar kayak 10 kamar gitu deh kalau aku nggak salah. Jadi ada lantai 1 sama lantai 2, di setiap buildingnya itu juga ada liftnya. Nah ini konsepnya kayak resort gitu ala-ala Jepang, walaupun ini ada di Cina. Tapi menurut aku ini bagus banget sih hotelnya. Tapi minusnya cuma satu, karena ini resort, jadinya ini tuh jalannya jauh banget dari lobby guys. Nah ini aku lagi mau ke lobby, mau breakfast, terus siap-siap berangkat ke Chuchaiko. Oh iya, kalau misalnya kalian belum nonton vlog aku yang pertama, kalian nonton dulu ya. Di situ ada room tour dari kamar hotel ini. Dan supaya kalian tahu hari pertama dan kedua dan ketiga aku ngapain aja. Nah, sebelum perjalanan ke Chuchaiko yang selama 6 jam, itu aku mampir dulu ke toko buku, namanya itu Chongsuge atau Dujiangyan Library, karena ini tuh di daerah Dujiangyan. Nah, di sini tuh toko bukunya lumayan viral dan terkenal karena bangunannya yang estetik. Jadi di sini tuh banyak orang datang cuma buat foto-foto, sebenarnya nggak beli bukunya, karena bukunya itu mostly bahasa Mandarin juga, jadi nggak ngerti. Nah, staff-staff di sini juga pada nggak ngelarang gitu kalau misalnya kita foto-foto. Padahal kan kalau misalnya di sini jadi tempat wisata kan kayak agak berisik gitu ya. Padahal kan kalau toko buku itu harusnya sunyi senyap gitu. Nah, habis foto-foto di toko buku tadi, toko buku tadi itu posisinya tuh ada di dalam mall Dujiangyan City. Nah, setelah itu kita OTW pergi ke Chuchaiko. Di Chuchaiko ini perjalanannya kalau misalnya tanpa berhenti-berhenti itu sekitar 6 jaman. Cuma karena ini aku mampir-mampir, jadi itu tuh perjalanannya kurang lebih 10 jam ya baru nyampe Chuchaiko. Mampirnya pun juga paling berhenti 15 menit ke toilet, terus sama makan siang. Ini view dari tol sepanjang perjalanan ke Chuchaiko. View-nya bagus banget, dan di sini baru mau mulai perjalanan ke Chuchaiko aja udah kelihatan kayak berkabut gitu. Dan di Chuchaiko itu suhunya beda banget sama di Chengdu sama Chongqing. Kalau di Chengdu sama Chongqing kemarin itu suhunya sekitar 14-20 derajat. Nah, kalau di Chuchaiko ini aku pergi periode 12 Maret sampai 21 Maret 2024, itu suhu di Chuchaiko masih dingin, bahkan minus. Pas aku di Chuchaiko itu suhunya dari -4 sampai 3 derajat. Ini di Chuchaiko view-nya gunung-gunung sama sungai. Ini sungainya sebenarnya dari atas Chuchaiko turun ngalir sampai ke bawah sini nih. Ini berhenti dulu di toilet stop sama ngunjungin kayak danau gitu. Cuma aku lupa sih ini danaunya namanya apa. Soalnya aku udah salfok sama binatang yak ini. Jadi ini emang binatang asli Tibet, sapi asli Tibet. Chuchaiko itu kan daerah Tibet, orang-orang Tibet. Ini binatangnya namanya yak. Nah, kalau misalnya mau foto ini bayar 10 yuan atau sekitar 22.000 rupiah. Nah, ini disuruh videoin tapi malah burem guys. Jadi mohon maklum ya guys. Nah, ini kita berhenti lagi untuk makan siang. Makan siang kali ini itu
kayak makan hotpot kaldu ayam. Jadi yang di tengah itu ada sop ayam, terus kita cemplung-cemplungin sayur-sayurnya gitu. Nah, akhirnya ini aku udah mau nyampe ke hotel. Jadi hari ini tuh perjalanannya cuma ngunjungin toko buku itu sama perjalanan ke Chuchaiko karena itu udah makan waktu seharian. Nah, ini udah semakin deket hotel, ini kayaknya habis salju. Dan di sini suhunya udah 1 sampai 0 derajat. Nah, ini akhirnya sampai juga guys jam 10 malam di hotel. Jadi hotel di Chuchaiko ini beda banget ya sama di kota, apalagi yang kemarin itu aku nginep di hotel bintang 5. Nah, di hotel ini tuh ranjangnya tuh keras banget karena di bawah ranjangnya tuh ada heaternya. Cuma menurut aku heaternya juga rada-rada kurang berfungsi ya, dan aku nggak bisa tidur sih selama 2 malam di sini karena ranjangnya super keras dan super kedinginan. Walaupun ada heater tapi tetap aja. Nah, ini pagi-paginya suhunya itu sekitar -1 derajat ya guys. Kalau pas pagi-pagi jam 6 itu bisa -4. Nah, ini berkabut banget di atas gunungnya itu kelihatan. Hari ini kita seharian itu mau explore Chuchaiko Valley National Park. Jadi di lokasi ini itu dikelola sama pemerintah. Nah, kita masuknya itu juga harus pakai paspor. Pasportnya itu dicek satu-satu. Nah, jadi tuh di dalam Chuchai Valley ini, itu kita nggak bisa naik bus pariwisata sendiri, pribadi gitu nggak bisa. Jadi harus naik public transport di dalam area Chuchai Valley-nya itu. Jadi emang udah disediain bus listrik gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak grup tour gitu bisa sewa bus pribadi di dalam. Tapi itu harganya mahal banget guys. Itu tuh harganya sekitar 17 juta rupiah buat sewa satu bus untuk grup. Jadi akhirnya kita tuh memutuskan untuk tetap naik public transport aja di dalam. Jadi di dalam itu sistemnya kayak banyak spot tempat wisata. Jadi dari satu spot ke spot lain itu kita harus naik busnya. Jadi ada halte buat tempat turun sama tempat naik busnya. Ke Chuchai Valley National Park ini cuma 15-10 menit kalau nggak salah dari hotel aku yang tadi. Jadi di dalam sini itu tuh tempat wisatanya banyak banget. Mostly air terjun, danau, dan airnya bener-bener jernih banget, semuanya bagus. Nah, ini di pintu masuk lagi dicek pasportnya, di scan satu-satu. Nah, di ujung itu yang ijo-ijo udah ada bus listrik. Jadi di sini busnya itu eco-friendly, makanya dikelola sama pemerintah dan gak boleh bus luar itu masuk ke dalam. Nah, ini kita naik bus ini. Busnya banyak sih guys, dan satu bus itu isinya 42 penumpang. Jadi dari pintu masuk awal ini kita langsung dibawa ke spot yang paling jauh dulu. Jadi habis dari situ nanti kita bisa mencar buat naik bus lain mau ke spot yang mana gitu. Nah, aku kira kan ini sebentar ya, gak taunya ternyata ini dari pintu masuk ke spot yang terjauhnya itu lumayan lama guys, kayak sekitar 30 menitan gitu. Tapi di sepanjang perjalanan bus ini gak bakal bosen, karena bener-bener kanan kirinya tuh pemandangan alam yang cantik-cantik banget. Ini kita ngelewatin spot Tiger Lake. Cuma emang busnya itu tuh nggak berhenti dulu di sini, jadi tuh emang dia langsung nganter ke spot yang paling jauh. Baru nanti dari yang paling jauhnya itu kita makin turun-turun ke arah pintu masuk, dan nah itu baru busnya berhenti di setiap spot-spot lain.
的是九寨沟的第三大海子静海。浩瀚的山谷里，隐藏着九寨沟落差最大的熊猫海瀑布，瀑高78米，宽50米。熊猫海是水位变化巨大的海子，年最大变幅量达7米左右。夏秋，湖泊水量充盈，满地形成熊猫海高瀑布。Nah ini akhirnya kita nyampe juga ke spot yang paling jauhnya. Jadi semakin naik ke atas itu semakin salju semua guys. Dan ini tuh bagus banget kayak unreal gitu. Dan di sini super duper dingin kayak -1 derajat. Kalau aku cari tahu masuk ke National Park ini harganya 260.000 satu orang. Cuma karena ini aku udah include dari turnya, jadinya aku udah nggak bayar tiket lagi. Dan total keseluruhan National Park ini luasnya 72.000 hektar dan kurang lebih ada 16 atau 18 tempat wisata spot gitu. Nah ini pemandangan abis kita turun dari bus. Jadi dari bus stop yang awal itu kita dibawa ke sini dulu. Jadi semuanya penumpang diturunin di sini. Nah di sini udah puas-puasin deh tuh foto-foto. Karena ini tuh luas banget, jadinya kalau misalnya mau foto, cari yang gak banyak orang, gak banyak photobomb itu bisa-bisa aja ya guys. Dan kalian gak usah takut kalau mau nyari toilet, di sini rata-rata di setiap spot wisatanya itu ada toiletnya. Nah, habis puas foto-foto di sini, kalau mau lanjut ke next stopnya, itu kita nggak bisa naik bus dari sini guys. Jadinya kita harus jalan kurang lebih itu 1 kilo buat ke tempat naik halte busnya. Tapi jalan 1 kilo ini tuh bener-bener nggak berasa sama sekali. Karena di sepanjang jalannya tuh bener-bener bagus banget, danaunya cantik banget, airnya jernih banget, warnanya biru. Aduh, bener-bener kayak di Swiss. Ini aja aku udah hampir ketinggalan rombongan karena bener-bener setiap jalan dikit mau foto, setiap jalan dikit mau foto. Kayak semua spot angle di sini tuh bagus semua gitu loh. Kalau kesini sih bener-bener kamera memori HP sih penuh sih fix. Katanya di sini tuh bener-bener ngikutin musim. Jadi kalau misalnya kita pergi musim apapun, di sini tuh bakalan tetap cantik gitu. Kalau misalnya musim dingin, itu tuh kurang lebih kayak gini. Cuma padahal ini aku perginya bulan Maret 2024. Harusnya di end of winter season ya. Kalau misalnya perginya di musim semi, itu tuh bener-bener kayak banyak bunga-bunga, terus kayak banyak kupu-kupu gitu di sini. Tuh lihat airnya tuh masih jernih banget karena di sini tuh bener-bener nggak dirusak sama manusia. Di sini tuh bener-bener alamnya masih lestari banget dan emang nggak boleh ada orang yang berenang juga, jadinya masih terjaga banget gitu kebersihannya. Dan di sini staff-staffnya waktu itu aku sempat pernah lihat, jadi tuh kayak ada cuma sehelai kertas sampah gitu. Jatuh atau enggak mungkin tuh terbang, mungkin orangnya itu enggak bermaksud untuk ngebuang ke air terjun itu,
Tapi bener-bener staffnya itu langsung loncat ke pembatas. Kayak dia tuh berusaha banget ngambil sehelai kertas itu gitu. Padahal tuh bener-bener kecil banget. Dan aku tuh kayak mikir sampai segitunya mereka tuh jaga kebersihan di sini gitu. Makanya di sini tuh bener-bener cantik banget. Nah, ini kita udah mau nyampe ke halte tempat naik busnya untuk ke next stop selanjutnya. Cuma ternyata di sini tuh ada satu spot tempat wisata lagi. Itu kayak air terjun kecil gitu. Ini air terjunnya belok ke kiri. Kalau misalnya mau naik bus, kita belok ke kanan yang ada masuk ke tunnel bawah. Nah, masuk ke tunnel ini nih kalau mau naik busnya lagi ke next stop destinasi berikutnya. Gini doang. Nah, ternyata ini emang udah disediain best spotnya untuk ambil foto sama air terjun ini. Nah, habis dari air terjun itu, kita mau lanjut ke next stopnya, itu Five Flower Lake. Jadi di sini tuh hari ini aku nggak bakal datengin ke semua spot, jadi aku spotnya yang viral-viral dan yang gede-gede aja. Ini kurang lebih berhenti 2 stop dari stop yang pertama. Nah, jadi rata-rata kalau misalnya kita mau naik sama turun bus, kita harus lewatin tunnel bawah tanah kayak gini nih. Nah, dan itu busnya itu nggak lama nunggunya guys, paling lama kayak cuma 3-5 menit. Karena busnya itu bener-bener banyak banget dan keliling terus. Di Five Flower Lake ini banyak banget yang nawarin kayak pakai kostum Tibet gitu, terus foto di pinggir danaunya ini. Dan di sini tuh danaunya bener-bener jernih banget. Sampai kelihatan semua isinya tuh apa aja gitu di dalam danau. Kalau misalnya mau kelilingin National Park ini sih butuh berhari-hari sih guys. Gak cukup 1 hari doang. Ini aja aku 1 hari kayak cuma dapat 4 atau 5 spot gitu. Dan rata-rata di setiap spotnya itu jalannya tuh mesti jauh-jauh. Kalau misalnya kita mau balik naik ke busnya lagi. Makanya di sini tuh lumayan capek juga. Tapi kalau emang orang yang suka alam banget, bakalan enjoy banget sih di sini.
Nah, jadi ceritanya di paket tour aku itu udah include sama makan siang. Jadi di dalam National Park ini ada restoran. Aku nggak tahu sih restorannya ada berapa, tapi kayaknya emang cuma satu doang deh restorannya. Nah, jadi tuh restorannya tuh ada dua jenis. Yang satu buffet all you can eat. Nah, yang satu lagi itu beli a la carte gitu. Nah, kebetulan paket tour aku itu makannya yang all you can eat. Dan kita udah janjian jam 12 siang itu kumpul di restoran. Dan semua orang juga pasti makan siangnya jam 12 siang dong. Alhasil itu restoran bener-bener super duper rame banget, super ngantri. Sampai nyari tempat duduk juga susah. Sedangkan kalau yang restoran a la carte-nya yang di lantai 1 itu malah sepi, nggak gitu banyak orang. Jadi kalau misalnya kalian mau makan siang di sini, better nggak usah ambil yang buffet. Better kalian beli yang a la carte aja, itu jauh lebih worth it dan nggak gitu rame. Ini tadinya aku tuh udah ke restoran, cuma karena semua grupnya tuh belum ngumpul, jadinya aku jalan kaki dulu. Dari restoran itu bisa jalan kaki ke waterfall. Nama waterfallnya itu Norilang Waterfalls. Ini kurang lebih kita harus jalan kaki sekitar 600-700 meter kali ya dari restoran. Soalnya tuh tadi ada sign-nya, kalau tulisannya tuh 300 meter ke arah waterfallnya. Terus pas udah jalan dikit, ada tulisannya lagi 400 sekian meter. Lah nggak jelas. Pokoknya kira-kira ini jalan 600 meteran lah dari restoran. Ini salah satu waterfall yang tadi kita lewatin juga pas pertama kali pergi naik bus dari pintu utama. Nah ini guys keadaan restoran buffet yang tadi aku bilang rame banget di jam makan siang dan super gak worth it. Habis makan siang kita ke next stop itu Long Lake. Cuma ini semua danaunya tuh beku ya guys. Harusnya tuh kayak gini nih kalau lagi gak musim dingin. Ini bener-bener semuanya es. Jadi kalau aku dengar-dengar di sini itu tuh kalau misalnya yang danaunya tuh bening terus warnanya tuh hijau kebiru-biruan kristal gitu, itu tuh kalau musim dingin katanya nggak bakal beku karena ada kandungan apanya gitu. Sedangkan kalau misalnya danaunya itu yang nggak bening, nah itu bisa beku. Jadi kayak si Long Lake ini makanya dia beku. Sedangkan danau yang tadi tuh yang kayak Five Flower Lake itu tuh nggak beku. Nah terus ini aku pergi ke next stop berikutnya. Di sini saljunya lumayan banyak nih di kanan kiri jalanannya. Dan yang ini juga danaunya juga bening, makanya dia nggak beku. Cuma yang ini aku kurang tahu nama danaunya apa. Karena aku cuma ngikut-ngikut tour guide aku doang. Dan ini dari bus stop lagi-lagi jalannya lumayan jauh ya guys, sekitar 500-600 meteran gitu. Jadi kalau misalnya kalian kesini bener-bener bawaannya tuh yang ringkes aja, nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang ribet-ribet. Kalau perlu pakai ransel, karena di sini tuh bener-bener jalan kaki lumayan jauh.
Nah ini pada main gundukan salju, maklum ya guys, Nora. Weh, gimana sih? Dan ini tuh saljunya kalau dipegang tuh, kalau misalnya kita kepelin, bener-bener jadi kayak es kepal gitu loh, kayak nempel satu sama lain gitu. Dan di sini satisfying banget nginjekin salju-salju yang masih bersih. Abis ini kita lanjut ke next stop berikutnya, itu Tiger Lake. Nah, Tiger Lake kurang lebih kayak gini nih. Ini juga nggak beku karena airnya bening, terus kebiru-biruan kristal gitu. Nah, habis dari Tiger Lake itu kita jalan kaki, lumayan jauh juga, sekitar 400-500 meter, buat lihat air terjun lagi. Jadi di sini tuh kalau nggak danau, sungai, air terjun. Pokoknya semua bentangan alam gitu deh. Nah, ini udah nyampe nih ke air terjunnya. Di sini aku udah rada mager foto-foto sih karena sama-sama aja bentukannya air terjunnya. Tapi benar-benar kalau misalnya mau menikmati alam di sini oke banget. Dan ini udah sekitar jam 3:30 sore. Aku udah seharian keliling. Tadi tuh aku nyampe sekitar jam 9 atau jam 10 pagi gitu di sini. Nah, ini harus jalan kaki lagi-lagi agak jauh buat ke bus stationnya, buat jalan balik. Nah, kalau sore-sore gini itu busnya rada rame karena semua orang pasti mau balik ke arah pintu masuk gitu. Jadinya ya kita sabar-sabar aja deh, harus berdiri di bus. Lumayan lama soalnya ke gate pintu masuk sekitar 30 menitan gitu. Soalnya balik ke pintu masuk udah gak ada opsi lain ya selain naik bus yang disediain dari dalam National Park ini, kecuali kalau kita mau jalan kaki sampai berjam-jam. Dan itu gak mungkin sih guys, capek banget. Oke guys, sekian dulu vlog jalan-jalan aku hari ini ke Chuchaiko National Park. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next vlog di China Part 3. Bye!